Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Arman Simanjuntak, Guntur Fatur Rahman, saya sendiri Indriani, Faldi Pratama. Akan mempresentasikan materi mengenai algoritma Gram-Bethpris sebagai bahan penilaian kuis mata kuliah kecerdasan buatan. Berikut penjelasan mengenai materi akan dimulai dari saya sendiri, Indriani. Apa itu grade BFS? Best Price merupakan sebuah metode yang membangkitkan simbol terbaik dari sebuah simpul sebelumnya. Menentukan simpul terbaik dilakukan dengan menggunakan sebuah fungsi yang disebut fungsi evaluasi F dalam kurung N. Algoritma akan berakhir pada simpul tujuan dan tidak ada lagi pengembangan simpul. Fungsi evaluasi pada BFS dapat berupa fungsi biaya perkiraan dari suatu simpul menuju simpul tujuan atau gabungan antara biaya sebenarnya dan biaya perkiraan tersebut. Biaya perkiraan diperoleh dengan suatu fungsi yang disebut heuristik. Con. Apa strategi BFS? Con sebenarnya yaitu dari simpul awal ke simpul N. Dinotasikan dengan H dalam kurung N. Dan fungsi heuristik yang digunakan yaitu perkiraan nilai dari simpul N ke simpul tujuan yang dinotasi dengan H dalam kurung N. Pada algoritma BFS terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu 1. Greedy Best Fresh Share. 2. Algoritma A-Star. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Great Best Fresh Share. Terminal teknologi dalam BFS. Ternode sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah pencarian. Red node, simpul yang sedang dijalankan. Net coordinate, simpul yang akan diperiksa. Simpul dalam atau node. Representasi dalam area pencarian. Open list, tempat penyimpanan data simpul mungkin diakses sebagai steering node. Cons list, tempat penyimpanan data simpul juga merupakan bagian dari jalur pendek yang telah berhasil didapat. Goal node, simpul tujuan. Private con node dari koordinat. Dilanjut sama Arman. Cara kerja Best Free Search. Masukkan simpul awal ke dalam open list. Kedua, open list berisi simpul awal dari closed list masih kosong. Ketiga, masukkan simpul awal ke closed list dan kandidat pada open list. 4. Ulangi langkah berikut sampai simpul tujuan ditemukan dan tidak ada lagi simpul yang akan dikembangkan. A. Hitung nilai F simpul-simpul yang ada pada open list. Ambil simpul terbaik dalam kurung nilai F terkecil. B. Jika simpul tersebut sama dengan simpul tujuan, maka sukses. C. Jika tidak, masukkan simpul tersebut ke dalam closet. D. Bangkitkan semua kandidat dari simpul tersebut. Next. Untuk setiap kandidat kerjakan. Jika kandidat tersebut belum pernah dibangkitkan evaluasi kandidat tersebut, tambahkan ke open dan catat parent-nya.
Kedua, jika kandidat tersebut pernah dibangkitkan, ubah parent yang jika jalur melalui parent ini lebih baik daripada jalur melalui parent sebelumnya. Selanjutnya, perbarui biaya untuk kandidat tersebut. Next. Grady Best First Search. Grady Best First Search atau biasa dikenal dengan Grady Search merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam kategori Informative Search secara harfiah. Grady artinya serakah, sesuai dengan artinya Grady memiliki prinsip mengambil keputusan yang dianggap terbaik hanya untuk saat itu saja, tersebar untuk kasus maksimal dan terkecil untuk kasus minimal tanpa mempertimbangkan konsekuensi terkecil atau kasus minimal tanpa mempertimbangkan konsekuensi ke depan. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan telah diambil tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Next. 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 Sama seperti metode BVS lainnya, strategi Grady BVS mempunyai sebuah fungsi yang menjadi acuan kelayakan sebuah simpul, yaitu fungsi evaluasi Fn. Namun pada Grady BVS, fungsi evaluasi tidak bergantung pada count sebenarnya, tetapi hanya bergantung pada fungsi heuristik H dalam kurung N itu sendiri. Grady Based First Search hanya memperhitungkan biaya perkiraan dalam kurung estimated cost saja, yaitu F dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N. Dengan H dalam kurung N, estimasi biaya awal dari simpul N ke simpul tujuan dalam kurung goal node. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Rivaldi Pratama. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Arman Simatupang. Di sini ada cara kerja Grady Search. 1. Masukkan simpul awal ke dalam open list. 2. Tentukan metode untuk menemukan nilai heuristik. 3. Bangkitkan simpul dan hitung nilai heuristik untuk setiap simpul. 4. Pilih simpul dengan H tanda kurung N paling optimal, biaya terendah. 5. Jika telah mencapai solusi, berhenti. Jika belum, ulangi. Langkah 2, sampai ditemukan solusi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke studi kasus. Di sini ada studi kasusnya. Untuk studi kasusnya, yang pertama, dalam studi kasus ini kami mengimplementasikan Grady Based First Search untuk mencari jalur terpendek dari posisi awal, yaitu Perumnas, menuju posisi tujuan, yaitu Universitas CIC. Yang kedua, untuk menemukan solusi, Grady Search mencari jalur terbaik yang mempunyai biaya terendah atau terkecil. Dan yang ketiga, langkah 2 dilakukan berulang hingga mencapai tujuan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Guntur Fatur Rahman. Di sini ada screenshot dari hasil Google Maps, di mana titik awalnya adalah Perumnas dan titik tujuannya adalah Universitas CIC. Di mana ini node-node atau patokan-patokan yang dibuat, yang dijadikan asumsi untuk Grady Search dapat menemukan jalur terpendeknya. Next. Setelah diasumsikan, terdapat graf seperti gambar di samping. Gambar di samping merupakan hasil pendefinisian dari capture Google Maps, di mana posisi awalnya adalah Perumnas dan tujuannya adalah Universitas CIC. Diasumsikan bahwa 1.
Node A adalah Perumnas. 2. Node B adalah Universitas CIC. 3. Node C adalah Arjuna STIM. 4. Node D adalah Makam Jabang Bayi. 5. Node E adalah SMP Negeri 6 Cirebon. Dan terakhir, Node F adalah SDN Karangmulya. Kemudian, karena node A adalah node awal, maka kita akan memulai dari node A. Kemudian Grady Search menemukan percabangan yaitu node C dan node E, di mana dari node A ke node C memiliki jarak 1050 meter, dan node A ke node E memiliki jarak 450 meter. Sesuai dengan sifatnya, Grady Search akan memilih jalur terpendek dari node-nya. Maka, jalur yang akan dipilih adalah node E, karena memiliki jarak yang lebih pendek daripada node C. Next. Setelah sampai di node A, node C, dan node F. Karena node A telah dilewati sebelumnya, maka percabangannya tersisa 2, yaitu node C dan node F. Seperti langkah sebelumnya, Grady First Search akan mencari jalur terpendek untuk mencapai tujuan, di mana node E ke node C ada 550 meter, dan node E ke node F adalah 450 meter. Next. Di sini Grady akan memilih node F karena memiliki biaya terendah dibandingkan dengan node C. Next. Dari node F, Grady memiliki dua pilihan, yaitu node E dan node B. Seperti langkah sebelumnya, karena node E sudah dipilih oleh Grady, maka Grady langsung menuju ke node B. Walaupun node B memiliki jarak 1.200 meter. Dan kebetulan node B adalah tujuannya, maka proses dihentikan dan dinyatakan sukses. Jalur yang terbuat dari pilihan Grady adalah A, E, F, dan B. Next. Kesimpulannya, 1. Algoritma Grady Best First Search menentukan jalur yang akan dilewati berdasarkan jarak terpendek. Kedua, pada studi kasus yang dilakukan, algoritma Grady Best First Search berhasil menemukan jalur terpendek dengan uraian sebagai berikut. Jalur yang dihasilkan dari proses Grady Search adalah A, E, F, dan B, dengan total jarak dari node A ke node E adalah 450, dari node E ke node F adalah 450, ditambah dengan jarak dari node F ke node B adalah 1.200, yang jika ditotal memiliki 2.100 meter atau 2,1 km. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.